Happy Sunday! Selamat datang di online service ASJF Piyung. Kami berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan senantiasa bersukacita karena Tuhan selalu bersama kita. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam online service kami, selamat datang. Saya Tina selaku host untuk kebaktian hari ini dan seluruh keluarga besar ASJF Piyung ingin menyambut Anda dan mengenal Anda lebih lagi. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita. Bagi Anda yang ingin membagikan kesaksian Anda atau Anda yang mempunyai pokok doa dan ingin Anda doakan bersama-sama dengan kami, silahkan klik tautan di bawah ini dan kami akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Selain itu, kami juga mempunyai kelompok kecil yang dinamakan iCare. Jangan lupa untuk bergabung dengan iCare yang ada. Silahkan follow sosial media kami agar Anda dapat selalu terhubung dengan kami. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengundang kita semua untuk menyembah Tuhan dimanapun Anda berada. Biar hati kita boleh menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama sembah Dia. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
berkuasa dan layak disembah. Mari sembah Dia. Satu-satunya Allah yang kami sembah. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jamah setiap kami Roh Kudus. Hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang kami nanti-nantikan Tuhan. Pribadi-Mu ya Tuhan, yang sanggup kuatkan, yang beri pengharapan. Haleluya. Sungguh hanya hadirat-Mu Tuhan Yesus yang kami cari Tuhan. Hanya pribadi-Mu Tuhan Yesus yang memuaskan setiap hasrat kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Mari lebih lagi hampiri tatanya yang Maha Kudus. Mari sembah Dia. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi saja terpenuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, sama-sama angkat pujian bagi Dia. Ya Tuhan, tiap
selamat. Berkatilah setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berganti, mari lebih lagi katakan, setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Bergantilah, ku datang juru selamat. Berkatilah. Bapak, terima kasih pagi ini bersyukur kalau kami semuanya diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu. Mari kami boleh menyerahkan hati kami, pikiran kami pagi ini supaya setiap dari kami boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan. Berbicara atas kami, baik buat hamba-Mu yang berbicara maupun buat jemaat Tuhan yang boleh mendengar firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap diberkati, kami siap dikuatkan, kami siap ditegur dan dididik Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, menyerahkan waktu ini ke depan, di dalam kuat tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Senang kalau kita bisa bertemu dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Itu semuanya karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, thank you untuk para volunteer yang sudah melayani pada pagi hari ini, sehingga ibadah ini bisa terlaksana dengan tidak kurang suatu apapun. Terus semangatin, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita berbicara tentang masalah menunggu, ya, tentunya banyak di antara kita akan berkata bahwa menunggu itu adalah sesuatu yang membosankan. Tetapi mungkin juga ada sebagian dari kita yang mengatakan bahwa aku nggak ada masalah dengan menunggu. Ya, Bapak, Ibu yang terkasih, ketika kita menunggu sesuatu yang penting, dan itu sudah jelas waktunya, kapan terjadinya, ya, ini akan membuat kita bersemangat dalam menunggu. Ini akan membuat kita antusias karena kita yakin dan kita tahu kapan kita akan menerima sesuatu yang kita tunggu itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita menunggu sesuatu yang penting, tetapi kita tidak ngerti, ya, waktunya kapan kita akan mendapatkan itu, apa yang kita tunggu. Tentunya mungkin di awal kita akan semangat. Karena kita berharap bahwa tidak lama lagi kita akan menerima itu. Tetapi ketika lambat laun, hari demi hari, dan kita tidak menerima itu, kita mulai putus asa mungkin, dan kita mulai jenuh. Nah, apalagi di tengah-tengah waktu penantian, ya, banyak sekali hal-hal yang akan merubah fokus kita, yang akan melunturkan semangat kita untuk kita menunggu janji itu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, demikian juga dengan kehidupan jemaat. Dari gereja mula-mula dulu sampai hari ini, ada satu janji Tuhan yang ditunggu-tunggu, ya, yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang percaya, dan ini menjadi sentral iman setiap orang percaya. Apa itu? Yaitu janji kedatangan Kristus yang kedua. Nah, ini sesuatu yang sangat penting sekali, yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak semua orang-orang percaya di muka bumi ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, karena begitu pentingnya janji ini, makanya tidak heran kalau ada
pribadi-pribadi ya, ada si jahat yang hendak mengacaukan ini semuanya. Mereka mengacaukan ini berharap dengan satu tujuan, bahwa orang percaya, orang Kristen tidak lagi antusias dalam menunggu janji Kristus untuk datang yang kedua kali. Sehingga ketika orang-orang Kristen tidak lagi antusias, tidak lagi punya pengharapan yang penuh, tidak lagi semangat dalam menunggu janji kedatangan Kristus yang kedua ini, maka orang-orang Kristen ini akan menjadi gampang goyah. Karena apa? Karena pengharapan mereka lemah. Karena apa? Karena harapan mereka sudah tidak fokus lagi, tetapi mereka sudah dirubahkan, dibelokkan oleh si jahat tadi. Makanya ini sangat harus kita perhatikan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Berangkat dari fakta itu, pagi ini saya mau mengajak kita semuanya belajar bersama-sama. Ya, khotbah hari ini judulnya adalah sikap orang percaya menanti janji kedatangan Kristus yang kedua. Ya, saya akan ulangi. Sikap orang percaya menanti janji kedatangan Kristus yang kedua. Ini yang akan menjadi fokus kita hari ini untuk kita belajar bersama-sama. Tentunya ketika kita belajar hal ini, saya berharap bahwa saudara dan saya tidak akan menjadi lemah semangat dalam menunggu janji itu. Ya, tetapi semakin semangat dan semakin semangat dalam melakukan bagian kita di dalam hidup ini, melakukan pekerjaan Tuhan, melayani dan lain sebagainya. Kita akan semangat sampai nanti kita akan mendapatkan janji itu tergenapi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Petrus, ya, Petrus menuliskan surat kepada jemaatnya 2 kali. Nah, ini saya akan mendasari khotbah pada pagi hari ini dengan surat Petrus yang kedua. Pasalnya adalah pasal yang ketiga. Pasal 3 kita akan baca hari ini ayat yang ketiga dan keempat. Ya, Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan buat kita semuanya hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dan Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya, ya, buka Alkitabnya. Kalau perlu Bapak Ibu yang biasa mencatat silahkan mencatat, karena materi hari ini sesuatu yang penting. Tetapi ironisnya bahwa banyak sekali orang Kristen hari ini yang tidak lagi menganggap ini sebuah hal yang penting. Makanya saya mengajak pagi hari ini, yuk belajar bersama-sama. Fokuskan pikiran kita, buka telinga kita, buka hati kita, supaya berita firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kita terima dengan baik. Mari, Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 3 sampai 4. Begini firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Lihat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, memang janji akan kedatangan Kristus yang kedua ini merupakan saat-saat yang selalu dinanti-nantikan oleh setiap orang percaya. Tentunya termasuk saudara dan saya sangat menantikan kapan hal ini terjadi. Nah, janji kedatangan ini memang sudah lama dinanti-nantikan, tetapi masalahnya bahwa sampai hari ini pun janji ini belum tergenapi. Nah, makanya Petrus tadi mencatat bahwa di sana akan ada pengejek-pengejek, akan ada orang-orang yang tidak percaya akan janji itu. Sehingga mereka kemudian menyebarkan pengertian-pengertian palsu, pengajaran-pengajaran palsu. Supaya apa? Supaya banyak jemaat Tuhan disesatkan. Banyak jemaat Tuhan boleh termakan oleh ajaran-ajaran palsu ini. Nah, sebagai orang yang percaya Kristus dan kita kenal siapa Tuhan kita, tentunya Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, kita semuanya sebagai orang percaya kenal siapa Kristus itu dan bagaimana Kristus itu kasihnya begitu besar atas hidup kita. Maka tidak pantas kalau kita kemudian meragukan janji itu. Oleh karena itu, Petrus juga mencatat, mengingatkan kembali kepada jemaatnya pada waktu itu. Ya, ini tercatat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang 9. Ini masih kelanjutan dari tadi yang kita baca ya. Begini bunyinya, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, walaupun ada orang-orang tertentu yang menganggap penundaan kedatangan Tuhan sebagai suatu kelalaian. Nah, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, dengan perspektif yang benar ini, kita harus yakin bahwa Kristus pasti akan datang yang kedua. Itu tidak bisa disangka lagi. Ya, dia pasti akan datang untuk menjemput kita, para salehnya, saudara dan saya, setiap orang percaya. Makanya hari ini yang
terpenting di dalam hidup kita adalah bukan kapannya, ya, bukan kapannya. Peristiwa ini bisa saja terjadi kapan saja tanpa kita harus ketahui. Karena memang itulah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kapan waktunya itu. Tetapi seperti tadi saya katakan, yang terpenting adalah bagaimana cara hidup kita di dalam masa penantian ini. Ini menjadi catatan penting buat kita semuanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini saya mau mengajak kita semuanya melihat, ya, kalau minggu yang lalu Pastor Andreas sudah banyak berbicara tentang nasihat dari Rasul Petrus, ya. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan melihat bagaimana nasihat Rasul Paulus, ya, kepada para jemaat-jemaat pada waktu itu. Ya, kita mau belajar bersama-sama apa harapan Paulus kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Dan tentunya kalau kita menarik aplikasi hari ini, tentunya janji harapan Paulus ini juga berlaku untuk kita semuanya. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan segera belajar bersama-sama, ya. Kita akan segera belajar bersama-sama apa nasihat Rasul Paulus tentang sikap orang percaya dalam menanti janji kedatangan Kristus yang kedua, supaya kita tidak tersesatkan oleh para pengejek-pengejek, oleh para guru-guru palsu itu. Sehingga ketika saatnya datang, kita sudah benar-benar siap, kita sudah benar-benar ready, dan kita bisa mendapat bagian dari janji itu. Ya, yang pertama adalah begini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Sikap orang percaya dalam menanti janji Kristus, janji kedatangannya yang kedua adalah apa? Hidup di dalam kekudusan. Saya akan ulangi, hidup di dalam kekudusan. Ya, setiap orang yang lahir baru, setiap orang Kristen yang lahir baru, saudara dan saya, ini akan mengalami perubahan posisi. Ya, ketika kita lahir baru, ketika kita mengaku, ya, dengan mulut kita percaya dalam hati kita, dan kita undang Kristus masuk dalam hidup kita mengalami sebuah perubahan posisi. Ya, dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, menjadi orang yang dikuduskan. Lihat, ya, posisi ini tentunya harus kita sadari. Ini bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena saudara berbuat baik, bukan karena amal saudara banyak, tetapi ini adalah karena kasih Tuhan semata-mata. 100% kasih Tuhan anugerah. Ya, perlu dipahami Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa anugerah itu berbeda dengan hadiah. Ya, kalau hadiah tentunya kita melakukan sesuatu dulu, kemudian kita berhasil dan kita mendapatkan hadiah. Tetapi ketika anugerah ini kita tidak melakukan apa-apa, sebetulnya kita tidak layak menerimanya. Tetapi Tuhan kasih ini, ya, keselamatan, ya, perubahan posisi dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, menjadi orang yang dikuduskan. Tetapi permasalahannya adalah begini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, selama kita hidup di bumi ini, dan selama kita masih hidup di dalam tubuh kita yang fana ini, sangat perlu buat kita semuanya untuk mengejar karakter yang kudus. Ya, saya akan ulangi. Selama kita hidup di dunia ini sebagai orang percaya, walaupun kita sudah diubahkan posisinya, karena anugerah Tuhan, dari orang berdosa menjadi orang yang dikuduskan, tetapi kita harus mengejar karakter yang kudus. Ya, ini sangat penting, karena karakter ini tidak otomatis terjadi. Perubahan karakter ini tidak bim salah bim plok jadi apa? Seperti kata Pak Tarno, ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Tetapi karakter ini harus dikejar melalui proses. Jadi dalam hal ini tentunya membutuhkan semangat dari Anda semua, semangat dari saudara dan saya. Makanya perlu dan tidak heran ketika Rasul Paulus menulis surat ini. Dia memerintahkan kepada setiap Kristen agar hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan itu merupakan sikap yang harus dikejar oleh setiap orang percaya. Nah, apa sih kudus itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih? Ketika mengacu kepada bahasa kata-kata kudus yang sering digunakan di dalam Alkitab, kudus itu berarti bahwa dipisahkan, terputus dari, tidak bercampur. Supaya apa? Supaya bisa dipakai untuk kepentingan Allah. Ya, jadi saya ulangi, kudus itu dipisahkan, tidak bercampur, diputuskan. Dalam hal ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang percaya, hidup kita tidak sama dengan nilai-nilai dunia. Kalau nilai dunia mengatakan bahwa dendam itu akan memuaskan diri kita, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa
kamu harus mengasihi musuh-musuhmu. Artinya apa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih? Artinya hidup kita harus berbeda dengan nilai dunia. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi bersama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Di dalam kitab 1 Petrus, saya ulangi, 1 Tesalonika ayat yang pasal yang pertama ayat 6 sampai 9. Paulus menuliskan begini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ya, dengan kata lain, Rasul Petrus ingin mengatakan ya kepada jemaat Tesalonika pada waktu itu, kalian nggak perlu ngomong ke aku tentang hidup kalian, tetapi kami sudah dengar hidup kalian, bagaimana kalian hidup dalam kebenaran. Bagaimana kalian berjuang untuk tetap hidup dalam kekudusanmu. Ini orang-orang yang memberitakan kepada kami. Nah, kondisi ini tentunya menjadi kondisi yang sangat mengembirakan buat Paulus dan teman-temannya, ya, para rasul-rasul itu. Karena apa? Karena ini merupakan sukacita mereka, ya. Ini merupakan buah dari penginjilan mereka. Tentunya kondisi ini adalah kondisi yang sangat mengembirakan buat Paulus, ya. Pujian berikutnya juga disampaikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ini terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama. Ya, di sana Paulus juga memberikan pujian, tetapi ada hal yang harus kita garis bawahi lagi yang nanti akan kita cermati dalam ayat ini. Ya, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Lihat, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi Paulus menegaskan di sini bahwa kekudusan adalah hal yang harus diupayakan oleh setiap orang percaya. Artinya saudara dan saya, ya, harus mengupayakan itu. Walaupun kita tahu bahwa saat-saat ini, musim-musim ini, banyak sekali kondisi yang mungkin bisa kita anggap sebagai pembenaran dalam hidup kita. Mungkin, ya, karena kondisi yang ada. Beberapa waktu yang lalu saya melayani di Lapas Pamekasan. Ya, di sana kami sharing, ya, dan di sana ternyata ada salah seorang teman, dia sharing bahwa dia sudah beberapa kali keluar masuk penjara. Begitu. Ketika saya tanya, kenapa kamu kok enggak kapok, kok berkali-kali masuk ke penjara? Jawabannya adalah begini. Ya, karena kondisi, Pak, kan cari kerjaan susah. Apalagi sekarang musim pandemi, mau kerja apa? Lihat, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, banyak kemudian orang percaya hari ini mulai berkompromi dengan dosa. Karena apa? Karena mereka tidak kuat dalam pengharapan mereka akan janji kedatangan Kristus. Mereka lebih mementingkan hidup mereka hari ini, bukan hidup mereka yang kekal, kelak. Ya, tetapi mereka mementingkan hidup mereka hari ini sehingga mereka tidak kuat lagi dalam pengharapan mereka. Mereka sudah melupakan yang namanya kekudusan. Yang penting hari ini aku bisa makan. Yang penting keluargaku hari ini bisa makan. Hari ini Rasul Paulus menegaskan kepada kita semuanya bahwa kekudusan ini harus kita kejar dan harus kita lakukan secara terus-menerus, ya, bukan secara temporali saja. Ya, kalau pas semuanya oke, aku hidup kudus, aku baik-baik saja, aku akan hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau masalahnya datang, ya bagaimana lagi? Bukan seperti itu, saudaraku yang terkasih. Tetapi Paulus mengatakan bahwa baiklah kamu melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Artinya apa? Diperlukan usaha yang terus-menerus, dari hari ke hari terus-menerus. Karena di dalam kehidupan kita, orang percaya, satu goal besar yang harus kita capai adalah apa? Keserupaan dengan Kristus. Jadi, orang yang sudah diselamatkan,
orang percaya, saudara dan saya harus selalu memiliki sikap hidup yang benar dan terpuji dalam menantikan janji kedatangan Kristus yang kedua. Karena hanya orang-orang yang bisa menjaga dirinya hidup dalam kekudusan, ini yang layak untuk bisa ambil bagian di dalam saat kedatangan Tuhan kelak. Tentunya kedatangan Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya membayangkan, disitulah ada puncak pengharapan saya, ada puncak iman saya. Janji yang selama ini sudah termateraikan dalam hidup saya akan tergenapi ketika Kristus datang yang kedua. Ketika Dia datang menjemput kita, salehnya di awan-awan, kita bertemu face to face dengan Kristus. Ini sesuatu yang tentunya setiap orang percaya harus menanti-nantikan lebih dari apapun. Ya, hari ini kalau hidup kita sudah tidak semangat lagi dalam menantikan itu, saya mengajak, ayo renungkan, ayo evaluasi apa yang salah dalam diri kita. Kalau hari ini kita sudah mulai tidak antusias lagi tentang janji itu, untuk menerima janji itu, saya ajak, ayo evaluasi apa yang salah. Karena sebagai orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan, tentunya janji itu merupakan sesuatu yang harus kita pegang erat-erat. Jangan sampai terlepas dalam hidup kita. Ya, sikap orang percaya dalam menanti janji kedatangan Kristus yang kedua adalah apa? Hidup dalam kekudusan. Ini poin yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita ambil dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika dan hari ini untuk kita semuanya, untuk saudara dan saya adalah sikap orang percaya dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua itu harus hidup dengan penuh pengharapan. Ya, janji kedatangan Kristus yang kedua haruslah diresponi dengan positif oleh setiap orang percaya. Karena seperti tadi saya katakan, kedatangan Kristus yang kedua ini adalah sebagai puncak iman kita, sebagai puncak pengharapan kita, sebagai penggenapan untuk apa yang sudah telah kita nanti-nantikan hari ini. Dan tentunya setiap orang percaya harusnya didapati layak ketika saat itu datang. Saat itu kita akan diangkat, ya. Kalau saat itu kita sudah mati, kita sudah meninggal, maka kita akan dibangkitkan. Tetapi ketika saat itu kita masih hidup, kita akan diangkat dengan tubuh yang baru dan kita akan bersekutu dengan Kristus. Kita akan bersekutu dengan Tuhan kita. Oh, luar biasa sekali. Ya, dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17, Paulus mengatakan demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Wow, lihat, janji Tuhan begitu luar biasa. Di mana pada saat janji itu digenapi, kita akan ada bersama dengan Kristus, dengan Tuhan. Untuk apa? Selama-lamanya. Bukankah ini adalah sesuatu yang kita nantikan selama ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih? Oleh karena itu, Bapak Ibu, Paulus menegaskan bahwa ini adalah sukacita yang besar yang akan dinikmati oleh setiap orang percaya dalam menantikan janji kedatangan Tuhan yang kedua. Maka Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu agar mereka tidak bersedih seperti orang-orang dunia yang tidak memiliki pengharapan. Ya, kita harus berbeda dengan dunia. Kita punya pengharapan yang begitu indah, kita punya pengharapan yang begitu luar biasa, dan tentunya ini akan menguatkan iman kita hari ini supaya kita tetap bertahan walaupun masalah datang silih berganti, walaupun hidup kita mungkin hari ini melewati masa-masa musim-musim yang menyesakan, tetapi saya mau katakan bahwa janji Tuhan, janji kedatangan Kristus yang kedua, ketika kita diangkat, ketika kita bersama-sama face to face dengan Kristus, ini sesuatu yang wow sekali, yang luar biasa, yang tidak bisa terkatakan dan terbayangkan sekalipun, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Pengharapan dan sukacita yang besar itu adalah sesuatu yang paling dinantikan oleh setiap kita orang percaya. Ya, amin, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Namun
Alkitab juga mencatat, bagi mereka yang mencoba menyangkali akan janji Tuhan, maka mereka akan mengalami kemalangan yang luar biasa. Orang-orang yang meragukan janji kedatangan Tuhan yang kedua ini adalah orang-orang yang tidak percaya, yang tidak pantas berada dalam satu kumpulan dengan orang percaya. Maka dari itu, Paulus selalu memberikan pujian kepada setiap orang yang senantiasa tekun dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua. Seperti yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Paulus mengatakan begini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, hidup penuh pengharapan, ya. Artinya bahwa setiap dari kita, apapun musimnya hari ini, saya mau katakan, ada janji Tuhan, ada suatu musim di mana ada sukacita besar, di mana setiap iman dan pengharapan kita digenapi dengan kedatangan Kristus yang kedua. Makanya jangan putus harapan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Tetap hidup optimis dengan penuh harapan. Ini poin yang kedua yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita semuanya hari ini. Ya, kemudian poin yang ketiga yang Rasul Paulus juga ajarkan kepada kita hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan, begini bunyinya. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nasihat Rasul Paulus kepada orang percaya dalam menanti janji Tuhan. Yang ketiga adalah tetap bekerja, ya, melakukan pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini merupakan suatu nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menasihati supaya mereka menghormati orang-orang yang bekerja keras di dalam pekerjaannya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam suratnya yang kedua, tepatnya di 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 12, khususnya ayat 10, Rasul Paulus berkata begini, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, kenapa Rasul Paulus sampai menuliskan hal ini? Mari kita lihat latar belakangnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Ternyata persoalan bekerja atau tidak bekerja ini erat kaitannya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, akibat dari pengajaran-pengajaran yang salah, akhirnya menyesatkan banyak jemaat pada waktu itu. Dan akhirnya mereka melalaikan tugas-tugas mereka. Mereka mulai bermalas-malasan. Mereka berpikir bahwa saat kedatangan Tuhan itu sudah tiba. Karena mereka melihat bahwa di sana banyak penindasan yang dialami oleh orang Kristen, sehingga mereka menyimpulkan bahwa saat itu sudah merupakan masa kesusahan besar. Dan ketika masa kesusahan besar ini, masa selanjutnya adalah masa apa? Adalah masa pemulihan bagi kerajaan Israel, atau disebut dengan masa kerajaan 1000 tahun. Maka mereka mulai bermalas-malasan dalam bekerja, karena mereka berpikir, sebentar lagi masa penindasan ini berakhir dan akan masuk ke masa 1000 tahun yang penuh damai. Sehingga mereka kemudian bermalas-malasan dalam bekerja. Tetapi jelas Rasul Paulus menyangkal itu. Rasul Paulus membantah itu, ya, dengan sangat keras. Rasul Paulus mengatakan bahwa hari Tuhan belum datang, ya, belum datang. Dan ajaran yang mereka terima itu adalah ajaran yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini di samping kita harus bekerja keras, ya, karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Bisa saat ini, bisa besok, bisa berapa tahun lagi, bisa berpuluh-puluh tahun lagi, dan bisa kapan saja. Artinya apa? Bahwa hari ini bagian kita adalah hidup, ya, menjalani hidup kita. Tentunya seperti nasihat Rasul Paulus tadi, bahwa kita harus bekerja keras. Peringatan yang keras dikeluarkan oleh Rasul Paulus, ya, kepada jemaat-jemaatnya pada waktu itu, bahwa yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Artinya begini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, walaupun janji Tuhan itu ya dan amin, ya, kedatangan Kristus yang kedua pasti akan datang. Tetapi
hari ini, saat ini kenyataannya kita belum menerima itu. Kita masih ada di dunia ini. Makanya kita jangan sampai terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Yang mengatakan bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian akan datang yang kedua, Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena di dalam Alkitab, di sana dicatat bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, hari Tuhan itu datangnya seperti seorang pencuri di malam hari. Jadi tidak ada yang tahu. Siapapun itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Bapa sendiri. Makanya hari ini hidup kita di dunia ini, kalau kita masih diberi waktu, kalau kita masih diberi hidup, lakukan yang terbaik, bekerja. Ya, bekerja, jangan bermalas-malasan. Jangan bermalas-malasan. Karena bagian orang percaya hari ini adalah melakukan keselamatan mereka. Ya, saudara dan saya, bagiannya adalah melakukan keselamatan itu. Segala sesuatu yang baik yang harus kita lakukan, bekerja keras, tetap bekerja. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pesan ini ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa setiap orang percaya harus tetap melakukan pekerjaannya sambil menantikan waktu kedatangan Tuhan. Sikap ini tentunya didasari dengan konsep bahwa seorang pun tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Seperti yang tadi saya katakan, anak manusia Yesus Kristus kapan dia datang, itu enggak ada seorang pun yang tahu. Sehingga setiap dari orang yang rindu untuk bisa ada dalam bagian ini, tentunya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kembali kepada nasihat Rasul Petrus ya, dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9. Petrus mengatakan dengan jelas di sana, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun ada orang-orang tertentu yang menganggap penundaan kedatangan Tuhan ini sebagai suatu kelalaian. Memang hari ini kita masih tetap menantikan janji Tuhan itu. Ya, janji itu sebagai puncak dari iman kita. Walaupun kita tahu bahwa nggak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Tetapi hari Tuhan ini adalah janji yang pasti akan terjadi. Nah, mari hari ini sesuai dengan judul khotbah hari ini, di dalam waktu menunggu ini, mari kita menjaga iman kita. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita hidup di masa-masa penantian ini. Kita jaga iman kita, jangan sampai terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita tetap antusias, kita tetap semangat dalam menanti janji itu. Karena janji itu pasti akan tergenapi. Ya, saya berharap bahwa hari ini kita tidak patah semangat, tapi kita akan semakin bersemangat, ya. Karena janji Tuhan itu pasti akan tergenapi, ya. Tetap hidup dalam kekudusan, saudaraku. Tetap hidup di dalam pengharapan, saudaraku. Tetap bekerja, lakukan bagian kita sebagai orang percaya, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat, hidup kita tidak menjadi batu sandungan, dan kita layak mendapat bagian ketika janji itu digenapi. Tuhan Yesus pasti datang, saudaraku. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Pagi ini kami boleh belajar tentang firman-Mu, tentang bagaimana sikap kami sebagai orang percaya untuk di dalam penantian akan janji kedatangan-Mu yang kedua, Kristus. Hari ini kami mohon penguatan kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa banyak di dalam kehidupan kami hari ini sebagai orang percaya yang mungkin membuat iman pengharapan kami lemah, Tuhan. Kami tidak antusias lagi di dalam menanti janji Tuhan itu. Kami tidak menganggap itu penting lagi, sehingga kami menjadi orang-orang yang gampang sekali diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran, oleh hal-hal yang nafsu duniawi, Bapak. Tetapi pagi ini kami rindu bahwa setiap dari kami yang mendengar firman-Mu, kami boleh menjadi orang yang tetap memegang teguh janji kedatangan Kristus yang kedua. Karena itu merupakan puncak dari sukacita kami, puncak dari iman dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Janji-Mu itu adalah janji yang terlebih besar daripada apapun yang ada dalam hidup kami saat ini, Bapa. Terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini, di musim-musim pandemi ini, Bapa. Banyak mungkin atau beberapa
ada di antara saudara-saudara kami ini yang ada dalam masalah Tuhan, dalam pergumulan Tuhan, kami berdoa. Kalau itu masalah finansial, kami berdoa supaya Tuhan memberikan jalan-jalan yang terbuka. Tuhan boleh memberikan ide-ide kreatif. Tuhan boleh memberikan tingkap-tingkap langit terbuka Bapa, sehingga berkat rezeki boleh ada dalam kehidupan mereka Bapa. Mereka diberikan semangat untuk mereka terus bekerja keras dalam hidup mereka Bapa. Mereka bukan orang-orang yang malas-malasan, tetapi mereka adalah orang-orang yang penuh bersemangat bekerja sambil menantikan janji Tuhan Bapa. Kalau mereka ada yang bergumul tentang masalah kesehatan, kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kesembuhan atas mereka semuanya. Karena kami tahu bahwa kuasa Tuhan terlebih besar daripada kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa kalau mereka ada yang bergumul tentang masalah hubungan antar keluarga, antar saudara, antar teman, orang tua dan anak juga sebaliknya, istri dan suami juga sebaliknya Bapa. Kami berdoa supaya setiap mereka boleh dimengertikan bahwa Yesus sendiri sudah memberikan teladan, hati yang besar, hati yang mengampuni Bapa. Dan kami semuanya boleh diberkati dengan hati yang mengampuni ini Bapa. Sehingga banyak hubungan yang retak dipulihkan, banyak akar kepahitan yang kemudian disembuhkan Bapa. Banyak luka-luka batin yang kemudian disehatkan kembali Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih menyerahkan setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Apapun musim mereka, pagi ini kami tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan biarlah firman ini menjadi rema di dalam setiap kami yang mendengar. Tuhan, Roh Kudus berbicara atas kami sesuai dengan kapasitas kami masing-masing, sehingga kami boleh menangkap maksud firman ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tangan dan kita terima berkat. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan, yang melampaui segala akal budimu, akan memimpin engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan saudaraku. Dan satu hal, jangan lupa bahagia. God bless you.